Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan renungan harian hari ini. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau memberikan kami hari yang baru. Kami sadar betul bahwa hari-hari ini bukan hari yang mudah untuk kami jalani, tapi kami percaya Tuhan selalu ada, menggandeng tangan kami, mengangkat kami ketika kami jatuh. Biar renungan ini boleh memberikan kami kekuatan di dalam menanti satu kehidupan, penantian, pemulihan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan? Satu pertanyaan yang mungkin saat ini juga kita lontarkan di dalam doa pribadi kita, mengingat kondisi seperti sekarang ini. Tuhan, sampai kapan kondisi ini selesai? Saya sedang sakit, tidak bisa berobat dengan tenang, tidak bisa terapi. Tuhan, tabungan saya sudah sekarat, tidak ada penghasilan sama sekali. Kredit belum lunas, anak sudah mau masuk sekolah, tidak ada biaya. Sedangkan semua harus berjalan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mengharapkan satu kondisi yang lebih baik dari yang sekarang ini. Pemulihan, itu yang kita sangat rindukan saat ini. Sama seperti yang terjadi pada diri para murid, mereka telah merasa capek, bahkan bosan hidup dalam ketakutan karena tekanan pemerintah Romawi. Mereka ingin hidup yang stabil. Para murid itu berharap semuanya itu terjadi sekarang ini juga pada saat Yesus akan naik ke surga. Sama halnya dengan yang terjadi pada kita sekarang. Kita berharap semua ini selesai sekarang juga. Kita sudah mengalami banyak kerugian akibat pandemi ini. Sedih karena nggak bisa kemana-mana, jenuh dan bosan. Dan juga disertai kewaspadaan tinggi apabila harus keluar rumah. Memohon sebuah pemulihan memang bukan permintaan yang buruk. Siapa yang tidak ingin hidupnya stabil? Siapa yang tidak ingin hidupnya mapan? Siapa yang nggak ingin hidup dalam kondisi aman dan tentram? Namun yang menarik, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan murid-muridnya dengan iya atau tidak. Mengapa? Karena pertanyaan murid-muridnya itu merupakan sesuatu yang tidak perlu dijawab. Karena kalau seorang anak bertanya kepada ayahnya, Papa, maukah engkau menyembuhkan saya? Maka jawabannya, ya jelas mau. Tuhan apalagi, ia datang untuk memulihkan kita dari awal, sampai-sampai ia menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Namun Tuhan menjawab bukan dengan ya atau tidak. Pertama, justru Tuhan menjawab dengan kategori waktu. Waktu pemulihan itu hanya Bapa yang tahu. Pemulihan perlu kesabaran, bukan instan. Pemulihan sangat berhubungan erat dengan proses waktu yang ditetapkan Tuhan. Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 6 hari. Dan saya yakin kalau Tuhan mau melakukannya dalam 1 hari juga bisa. Terciptalah semua dalam waktu 1 hari. Boom! Namun Tuhan bekerja secara teratur dan terencana dengan proses waktu yang tidak instan. Begitu juga pemulihan yang kita harapkan. Perlu kesabaran. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selain bicara soal waktu, yang kedua Tuhan menjawab mereka dengan memberikan mindset baru. Pemulihan kerajaan Israel tidak lagi sama seperti dulu, tidak tegak berdiri seperti sedia kala dengan istana, melainkan tanpa tembok dan tanpa menara. Tidak sama, tetapi lebih baik. Sekali lagi, lebih baik. Pemulihan seperti apa yang kita harapkan saat ini? Sama seperti dulu? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tatanan new normal cepat atau lambat kita akan hadapi. Lebih baik atau lebih buruk, keputusannya ada di tangan saudara sendiri. Mari, sebagai umat percaya, kita menantikan pemulihan ini dengan satu sikap yang benar. Menanti dengan harapan yang lebih baik, yang akan datang kelak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan harian saat ini. Terima kasih mengingatkan kami untuk menanti dengan sabar dan menanti dengan mindset yang benar. Tuhan menolong supaya kami semua punya hati yang penuh dengan kesabaran, supaya kami bisa menanti datangnya pemulihan dengan sikap yang benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.